Giwanti, umur saya 12 tahun. Nama ayah saya Sugianto, nama ibu saya Suwarti. Cita-cita saya menjadi guru bahasa Inggris yang selalu mengistiqomahkan Al-Quran. Amin. Cita-cita ingin menjadi guru bahasa Inggris yang selalu mengamalkan Al-Qur'annya. Ya, pokoknya kalau sudah hafal bahasa Inggris jangan dilupakan Al-Qur'annya ya nak ya. Tetap dibaca terus setiap waktu. Oke Bu, silakan Bu, pertanyaannya dipilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Oh ganti. Bu, ganti nomor berapa Bu? Nomor 9. Nomor 9. Lanjutkan ayat berikut. Ayat sabu'an namalahu ahlata. Oke, Ibu, saya ulangi pertanyaannya untuk Ananda ya. Lanjutkan ayat berikut. Ayah sabu annama lahu afladah. Kalla layum badanna fil hutamah. Wa ma adraka ma hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah. Cukup. Bagaimana Ibu? Betul. Betul. Berapa nilainya Bu? Berapa itu jumlahnya itu? 200. Alhamdulillah. Itu hadiahnya atau nilainya ya? Hadiahnya, alhamdulillah. Silakan Bu untuk memberikan hadiah untuk Ananda. Untuk Bapak mau memberikan pertanyaan Bapak? Sudah cukup? Oke. Selanjutnya wali santri khotimin yang kedua dan khotimin yang kedua silakan berdiri dan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hamzul Rahnabi. Umur saya 9 tahun. Nama ayah saya Hasbul Toyo. Nama ibu saya Dindarwati. Saya tinggal di kampung Amamluk Alam 30. Cita-cita saya menjadi polisi yang selalu mengamalkan Al-Quran. Amin. Cita-cita ingin menjadi polisi yang selalu mengamalkan Al-Qur'annya. Nanti kalau tugas di jalan ya, jumpa Pak Fatur ditegur ya nak ya. Pak, sudah baca Al-Quran belum Pak? Gitu ya. Oke, silakan Bu, pertanyaannya nomor berapa Bu? Nomor 10. Apa itu matfar? Iya, pertanyaannya untuk Mas Zizi. Apa itu matfar? Matfar, dalam bertemu tasdid padanya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, Kul Allahu, Kul Azakaroini. Oke, bagaimana Ibu? Betul, alhamdulillah. Berapa nilainya Bu? 100. Hadiahnya lebih dari 100 ya. Oke, silakan Bu berikan kepada Ananda. Selanjutnya khotimat yang ketiga, silakan berdiri dan memperkenalkan diri kepada Ibu wali santri khotimat nomor 3. Silakan Bu, Bapak. Perkenalkan, nama saya Imira Zahra, umur saya 9 tahun. Nama saya Kasidi, nama ibu saya Rodia. Saya bertempat tinggal di Perumnas Baru Pria Permata, Blok A 303. Cita-cita saya ingin menjadi poluan yang selalu mengamalkan Al-Quran. Amin. Ingin menjadi poluan yang tidak lupa dengan Al-Qur'annya. Oke, silakan Bu. Surat ayat Al-Juz Arina Ladaini. Oke. Arinal Ladaini terdapat di surat apa? Ya, dan juz berapa? Ya, uraikan Arinal Ladaini. Hati-hati, Arinal Ladaini bukan Arinal Ladina. Terdapat di surat 41 Fusilat ayat 29 juz 24. Iya, bagaimana Ibu? Alhamdulillah, betul. 100 nilainya Bu? Iya, hadiahnya lebih dari 100. Iya, oke. Silakan Bu untuk memberikan hadiah kepada Ananda. Selanjutnya khotimin yang keempat. Silakan berdiri dan memperkenalkan diri. Dengan ke depan. Nama saya Muhammad Khoirul Faisal Refa, umur saya 11 tahun. Nama ayah saya Rahmat Refa, nama ibu saya Janana Birrotul Laila. Alamat rumah saya Perumnas Baru Pria Permata, blok di nomor 67. Cita-cita saya menjadi pilot yang selalu mengamalkan Al-Quran. Amin.
ingin menjadi pilot yang selalu mengamalkan Al-Qur'annya di dalam pesawat, tetap membaca Al-Qur'an ya. Oke, silakan Bapak, bisa dipilih nomor berapa Pak? Nomor 14. Nomor 14. Kita uraikan rok takin. Coba uraikan ro takin. Oke, Ibu ulangi pertanyaannya ya. Coba uraikan ro takin. Ro takin, ro fathah, ro fathatain, ro dhammatain, ro sukun didahului fathah atau dhammah dibaca. Ro sukun didahului kasroh, ada hamzah wasal, ro sukun didahului kasroh, bertemu huruf istiwa ada 7. Kho sod dod tok dok boing kof. Kho hidup didahului huruf mati selainnya yang sebelumnya. Rok sukun didahului Kho hidup didahului sukun. Kok sukun didahului ya sukun bertemu huruf Huruf mati. Mas, konsentrasi ya. hidup didahului huruf mati istilahnya yang sebelumnya ada fathah atau dhamma dibaca wakof. Contoh rotafkin wamdana khairun waidan kabirun arsala qur'anan amirtabu irji'u mirsodun wirqasun syam al-fajr. Bagaimana Ibu, Bapak? Betul. Betul, alhamdulillah. Walaupun agak grogi itu Pak. Ya. Yuk, berapa nilainya Pak? 100. 100, alhamdulillah. Kakak, nama saya Faiza Alisa dari Payau, umur saya 11 tahun. Nama ayah saya Roni Ilsa dan nama ibu saya Ayunika Damayanti. Saya bertempat tinggal di Kampung Mandiri, Blok E nomor 103. Saya bercita sebagai polwan yang selalu mengamalkan Al-Quran. Amin, sudah ada calon polwan kita. Selanjutnya Ibu, silakan dipilih pertanyaannya nomor berapa Bu? Nomor 25. Terdapat di surat apakah ayat ini dan lanjutkan. Yauma idin tuhadzibu akhbaroha. Oke, saya ulangi pertanyaannya ya Bu. Terdapat di surat apakah ayat ini dan lanjutkan. Yauma idin tuhadzibu akhbaroha. Bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Cukup. Ayo. Coba bisa diulang? Yuk. Ibu ulangi lagi ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha Bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bagaimana Ibu? Betul? Walaupun tadi agak grogi ya Bu ya. Berapa nilainya Bu? 100. Iya. Kak, belum loh. Terdapat di surat apa itu Kak? Iya. Betul Bu? Oke, terima kasih Bu. Kenalkan. Perkenalkan, nama saya Harjaya Asba, umur 14 tahun. Nama ayah saya Heri Susanto, nama ibu saya Julita Lesbika. Alamat saya di Pelunas Baru, Blok B nomor 270. Cita-cita saya menjadi TNI AL yang selalu mengamalkan Al-Quran. Amin. Cita-cita ingin menjadi TNI. Bu, bisa dipilih pertanyaan nomor berapa untuk Ananda? Nomor 2. Nomor 2. Coba sebutkan cara membaca kowari. Oke, Mas, konsentrasi ya. Coba sebutkan cara membaca kowariro. Kowariro. Cara membacanya ada 3. 1. Berhenti pada kowariro ayat 15, rohnya dibaca panjang. Dilanjutkan pada kowariro ayat 16, rohnya dibaca pendek. Wa yudhafu alaihim bi aniyatin min bidrati wa ahwabin kanat kowariro min bidrati qaddaruha takdiro. 2. Dibaca wasorohnya pendek semua. Ya wa yudhafu alaihim bi aniyatin min bidrati wa
أقوى كانت قوارير من فضة قوارير من فضة قدرها تقديرا. Jika berhenti pada Qawarir ayat 16, lo ayat 15 dibaca pendek, lo ayat 16 dibaca sukun, dilanjutkan diulang dari Qawarir ayat 15 lo-nya dibaca pendek. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Oke, bagaimana Ibu? Betul, panjang ya Bu jawabannya ya. Ibu hafal? Perkenalkan, nama saya Hasan Setiana, umur saya 11 tahun, nama ayah saya Saifuddin, nama ibu saya Sunarti, alamat saya di Gria Permata, Blok C nomor 52. Cita-cita saya ingin menjadi dokter umum yang selalu mengamalkan Al-Qur'annya. Amin. Cita-citanya tinggi semua ya Bu. Bapak, mudah-mudahan cita-cita Anda tercapai. Oke, silahkan Bu. Dipilih pertanyaannya nomor berapa? Nomor 16. Nomor 16. Bacakan doa mau tidur dan doa bersiwak. Allahumma bayyuk bihi asnani wa syudda bihi lisati wa barik liya arhamar rahimin. Bagaimana Bu? Betul sekali. Berapa nilainya Bu? 10. Alhamdulillah. Masih dapat nilai Mbak Kakak. Perkenalkan, nama saya Rafasyah Tatazani, umur saya 12 tahun. Nama ayah saya Usri Saidin, nama mama saya Yulina. Alamat saya di Kapling Kloper Blok C nomor 48. Cita-cita saya menjadi ustaz yang tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Amin. Cita-cita ingin menjadi ustadz ya. Sudah ada calon ustadz kita ya. Penerusnya Pak Fatur ya Mas ya. Oke, silahkan Bu, pertanyaannya dipilih nomor berapa Bu? Sesuai dengan nomor dada nomor 8. Oke, silahkan Bu, bacakan Bu. Bacakan doa berpakaian. Oke, Mas, bacakan doa berpakaian. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Bagaimana Bu? Betul, betul, alhamdulillah. Dapat nilai berapa Bu? 100. 100, alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Boleh nambah lagi? Boleh, silahkan Bu. Ya. Nafasa tolong bacakan surat Ad-Duha. Iya, Mas, bacakan untuk Ibu surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatawda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ilan fa'auna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, bagaimana Ibu? Alhamdulillah. Silakan Bu untuk memberikan hadiah. Nama saya Mailhana Aurora, umur saya 12 tahun. Nama ayah saya Almarhum Muhammad Fadli. Nama ibu saya Sindi Seriana. Saya tinggal di Perumnas Geria Permata Blok C nomor 23. Cita-cita saya menjadi pilot yang selalu mengamalkan Al-Quran. Amin. Cita-cita ingin menjadi pilot yang selalu mengamalkan Al-Qur'annya. Selanjutnya Bu, bisa dipilih pertanyaannya nomor berapa Bu? Nomor 11. Nomor 11. Terdapat di surat berapakah ayat ini? Doa. Iya. Terdapat di surat berapakah ayat ini? Dorfan, dorfin. Do'fan boleh dibaca do'fan. Terdapat di surat 30 Ar-Rum ayat 54 dan 21. Ya, bagaimana Ibu? Betul? Betul, alhamdulillah. Dapat nilai 100, hadiah 500. Alhamdulillah.
Nama saya Enzo Wistara, umur saya 11 tahun. Nama ayah saya Dedi Wirawan, nama ibu saya Rosilawati. Tempat tinggal saya berada di Kafling Pelopor Blok A nomor 31. Cita-cita saya ingin menjadi dokter yang selalu mengamalkan Al-Quran. Amin. Cita-cita ingin menjadi dokter, menjadi penerus ayah dan bundanya. Silahkan ibu, bapak dipilih pertanyaannya nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. Pertanyaannya, bacakan doa selamat dunia akhirat. Oke. Bacakan doa selamat dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, bagaimana ibu? Betul, alhamdulillah. Berapa nilainya bu? 100. Ada hadiahnya ya bu ya? Oh iya, mobil hadiahnya ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Karina Maju, Bapak Maimah. maju, Pak. Saya 12 tahun. Nama ayah saya Riswandi, nama ibu saya Ernawati. Saya tinggal di Kalsel Surabaya Blok H nomor 104. Cita-cita saya menjadi guru agama yang selalu mengamalkan Al-Quran. Amin. Cita-cita ingin menjadi guru agama yang selalu mengamalkan Al-Qur'annya. Mau bersaing sama Pak Fatur. Silakan dipilih nomor berapa pertanyaannya? Nomor 20. Nomor 20. Dek, bacakan doa masuk pasar atau mall. Oke, kakak. Pertanyaan dari ibu, bacakan doa masuk pasar atau mall. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Wa huwa ala kulli syai'in wa huwa ala wa huwa hayyun la yamutu bi yadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana ibu? Betul. Betul, grogi itu bu. Oke, berapa nilainya bu? 100. Oke, dapat nilai 100 walaupun grogi ya kak ya. Amin. Cita-cita ingin menjadi chef Pak Marjoni, siap-siap ya. Silahkan dipilih pertanyaannya nomor berapa Pak? Nomor 7. Ada berapa hukum mim sukun sebutkan? Iya. Ada berapakah hukum mim sukun dan sebutkan? Ada 3, 1 itu mitri. Ikfa syafawi dan syafawi. Itu mitri setiap sukun bertemu mim. Sudah cukup Kak. Panjang kalau disebutkan semua. Oke, bagaimana Pak? Mantap sekali, betul ya? Betul. Betul. Berapa nilainya Pak? Nah, kalau Bapak diberikan pertanyaan sama Ananda bisa nggak kira-kira menjawab ya? Oh, mumet. Kenalkan, nama saya Sakur Ramada Jayanti, umur saya 14 tahun. Nama ayah saya Sugianto, nama ibu saya Suwati. Alamat rumah saya Perumnas Baru Gia Permata Blok C nomor 21. Cita-cita saya ingin menjadi polwan yang selalu istiqomah dengan Al-Quran. Amin. Cita-cita ingin menjadi polwan. Yang kedua anaknya, satu mau jadi guru bahasa Inggris, yang kedua mau jadi polwan. Mudah-mudahan cita-cita Ananda tercapai. Amin. Silakan Bapak, Ibu, pertanyaannya dipilih nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Coba bacakan dan uraikan bacaan tafsir yang terdapat pada surat ayat dan terdapat surat ayat dan juz berapa? Oke. Kakak, pertanyaan dari Ibu. Coba bacakan dan uraikan bacaan tashil. A. Jamiun, bacaan tasil ialah meringankan bunyi bacaan hamzah. Yang kedua terdapat di surah 41 Fusilat ayat 44 juz 24. Ya, bagaimana Ibu? Betul. Betul. Berapa nilainya? 200. 200 lagi. Oke, kakak beradik sama hadiahnya ya. Jangan ada beda ya.
Perkenalkan, nama saya Dalin Ramadhani, umur 12 tahun. Nama ayah saya Nafrizal, nama ibu saya Ervil Dasmi. Saya tinggal di Permas Baru, Surya Permata, Blok D nomor 211. Saya bercita-cita menjadi polwan yang istiqomah dalam membaca Al-Quran. Amin, cita-cita ingin menjadi polwan. Bapak maju lagi sedikit Pak sama Ibu Pak. Iya. Silakan pertanyaannya dipilih nomor berapa Pak? Ayo Pak. Berhubung umur dia-nya 12, kami beri soal nomor 3. Sebutkan nun sukun dan tanwin bertemu ba. Mangdakilah yumditu jazaan bima min damuyatin amdatakun awal baina. Oke. Perkenalkan, nama saya Syifa Mula Putri, umur saya 12 tahun. Nama ayah saya Iwan Kuswanda, nama ibu saya Mulinawati. Cita-cita saya menjadi dokter hewan yang selalu mengamalkan Al-Quran. Amin. Cita-cita ingin menjadi dokter hewan yang selalu mengamalkan Al-Qur'annya. Silakan Bu, Bapak pertanyaannya bisa dipilih nomor berapa? 35. Nomor 35. Lanjutkan ayat berikut. Allazi 'allama bil qalam. Iya. Ibu ulangi kembali ya. Lanjutkan ayat berikut. Allazi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana yatqa aw istaghna inna ila rabbika ruj'a. Cukup. Bagaimana Bapak? Ya, Betul? betul. Betul. Alhamdulillah. Berapa nilainya Pak? 200. 200. Alhamdulillah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alia Hamaira, umur saya 12 tahun. Nama ayah saya Muhammad Harblamsyah. Nama ibu saya Suzi Aryani. Saya tinggal di Kafling Pelopor Blok A nomor 31. Cita-cita saya ingin menjadi dokter yang selalu mengamalkan Al-Quran. Amin. Cita-cita ingin menjadi dokter yang selalu mengamalkan Al-Qur'annya. Silakan Ibu dibacakan pertanyaannya. Nomor berapa Bu? 23. Nomor 23. Pak Fatur udah geleng-geleng. Bingung. Bacakan surat awal surat Al-Insyirah. Iya, pertanyaan dari Ibu. Bacakan awal surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Cukup. Bagaimana Ibu? Betul? Betul, alhamdulillah. Berapa nilainya Bu? 100. Hadiahnya? Di rumah. Mobil lagi. Oke, silahkan duduk kembali nak. Septiana Putri Ayu Tias, umur saya 15 tahun. Nama ayah saya Basuki Budi Santoso. Nama ibu saya Sri Mulyani. Alamat rumah saya Permas Baru, Geliat Permata, Blok D nomor 76. Cita-cita saya ingin menjadi chef terkenal yang selalu mengamalkan Al-Quran. Amin. Ingin menjadi chef terkenal yang selalu ingat dan mengamalkan Al-Qur'annya. Bapak, pertanyaannya dipilih nomor berapa Pak? Pertanyaan jawabannya sama Diwakilkan ke Ibu. Ibu siapa? Kok Ibu Irodatul? Bapak pilih dulu nomor berapa? Tuh ada di layar. Nomor berapa Pak? jawaban saya nggak tahu. Oh iya, nanti kita jawab sama-sama. Nomor 13. Nomor 13. Kakak, pertanyaan dari Bapak mewakili Ibu ya Kakak ya. Bacakan akhir surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Cukup. Betul ya Pak ya? Oh kurang tahu. Kalau dari saya betul Pak. Perkenalkan, nama saya Nurul Asyani, umur saya 14 tahun, nama ayah saya Nasri, nama ibu saya Nurwati. Alamat rumah saya Permas Baru, Geliat Permata, Blok D nomor 78. Cita-cita saya menjadi dokter spesialis yang selalu mengamalkan Al-Quran. Amin. Sudah berapa tadi calon dokter kita ya? Mudah-mudahan cita-cita Anda tercapai. Baik,
Bapak silahkan dipilih nomor berapa Pak pertanyaannya. Assalamualaikum, nomor 5. Waalaikumsalam, nomor 5. Summa kala saufa ta'lamun. Oke, kakak lanjutkan ayat berikut. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Cukup. Bagaimana Pak? Betul? Betul, alhamdulillah. Dapat nilai kan Pak? 50. 50 nilainya. Saya Keila Al-Gauza, umur saya 14 tahun, nama ayah saya Tommy Oktoviadi, nama ibu saya Satminda Mardiani, alamat rumah saya Perumnas Gria Permata, Blok D nomor 245. Cita-cita saya menjadi engineering yang selalu berpedoman kepada Al-Quran. Amin. Cita-cita ingin menjadi seorang engineering yang selalu ingat dan mengamalkan Al-Qurannya. Silahkan Ibu, pertanyaannya nomor berapa Bu? Nomor 90. Bacakan niat sholat asar. Iya. Pertanyaannya dari Ibu. Bacakan niat sholat asar. Usolli fardos asri arba'an rukaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Iya, bagaimana Ibu? Nah, betul sekali, alhamdulillah. Berapa nilainya Bu? 100. Silahkan Bu untuk memberikan hadiah kepada Ananda. Untuk sesi tanya jawab selanjutnya akan kami berikan kepada tamu undangan, kepada Bapak Ustadz Lianda untuk memberikan. Baik Ananda, tadi baru satu pertanyaan sholat ya, yang terakhir juga tentang sholat asar, niat sholat asar. Sekarang Ustadz mau tanya bacaan tasyahud akhir. Tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa la ilaha illallah Wa ala ibadillah. Bismillahirrahmanirrahim. Grogi Pak Lianda, grogi sama tetangga sendiri grogi. Masya Allah, udah cukup. Dapat nilai nggak? Pak Safawi. Oke. Ya, bagaimana Ibu? 100 Bu. 100, alhamdulillah. Langsung cash hadiahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Karena ini bulan 10, saya pilih nomor 4. Nomor 4, silahkan. Yang paling kecil ya? Ya. Siap? Siap. Semangat dong Mas. Sambung ayat ya? Boleh. Ya? Sambung ayat ya. Nggak susah ini. Inna a'toina kal kausar pasol lili rabbika wanhar. Lanjut. Iya, terus Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun wa aqul ma ta'budun wa la antum abiduna ma. ya cukup. Bagaimana Bapak? Betul. Nilainya 1000. Nilainya 1000. Hadiahnya 100.000. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila
Hukum non sukun atau tanwin ada berapa? Oke. Hukum non sukun dan tanwin. Hukum non sukun dan tanwin bagi 5. Igom biguna, igom bilaguna, iklab, idhar, ikfa. Ya, bagaimana Bu Ayu? Oke, baik. 100 Oke. untuk Abang. Nanti 100. Bu, kapan-kapan titipkan Bu Amdi ya. Oke, Hadiahnya boleh. ya. Insya Allah ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayu. Kasih kembali. Sebelum saya undur diri sebagai pemandu imtihan pagi ini, izinkan saya untuk bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Apakah para khotimin dan khotimat ini layak untuk dinyatakan lulus? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pengakuan kepada para santri khotimin dan khotimat TPQ Darul Maghfirah angkatan yang ke-8 ini. Dan kami mohon doa restu kepada Bapak dan Ibu semua dan para tamu undangan, mudah-mudahan anak-anak yang dikhotami pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan kami dari Ustadz Ustadzah untuk Ananda semua, janganlah berhenti sampai di sini saja. Jadi siapapun dan jadi apapun Ananda semua, jadikanlah Al-Quran ini sebagai kawan kalian ya nak. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan selama ini berkah barokah dunia akhirat untuk bekal nanti. Cukup sekian dari saya. Apabila dalam memandu imtihan ini dari awal hingga akhir ada sikap kata, perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan pantun. Di negeri Aceh pesantren disebut dayah, santri-santrinya taat dan patuh. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat iman sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam acara khotaman dan imtihan angkatan ke-8 TPQ Darul Maghfirah. Sholawat beriring salam selalu tersurah kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui beliau. Izinkan kami menjelang siang ini mengucapkan yang terhormat para kiai, alim ulama, guru-guru kami, koordinator qiraati cabang yang kami hormati, Ketua Masjid Darul Maghfirah beserta jajaran, yang kami hormati Ketua BNG beserta jajaran, yang kami hormati Bapak RW, kami tak nampak ya. Bapak RW ya, Bapak RW beserta jajaran dan wali santri khotimin dan khotimah yang kami muliakan, dan semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Ananda semua. Hebat ya nak. Mudah-mudahan ilmu Ananda yang dapatkan selama pembelajaran di TPQ Darul Maghfirah berkah, manfaat ya nak ya, untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk guru-gurunya dan orang banyak. Dan insya Allah nak, hari ini kita berharap berdoa sama Allah, diturunkan malaikat-malaikat untuk mendoakan Ananda semuanya maupun yang hadir. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmat sampai akhir hidup kita ya nak ya. Tadi ibu mendengar ya nak, cita-citanya chef ya, itu
tukang masak apa pemilik restoran? Tukang masak. Pemilik restoran. Nah, iya. Nanti kalau berhasil ya diundang kawan-kawannya makan ya. Karena ada 3 dokter kita, ada 3 ya nak calon dokter. Insya Allah Allah kabulkan ya nak cita-cita Ananda semuanya. Nanti selesai makan-makan, nanti ada Alia, ada Enzo, ada Hasnah yang periksa kolesterol sama asam uratnya. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, acara ini adalah bentuk evaluasi dan pelaporan kami kepada wali santri bahwa inilah proses akhir pembelajaran mereka di TPQ Darul Maghfirah. Terima kasih kami ucapkan karena telah mempercayakan, telah memberi amanah kepada kami. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit dari guru-guru yang ada di Darul Maghfirah ini bisa menjadikan penyebab ibu bapak semuanya masuk surga. Sebelum Ananda kami serahkan kepada bapak ibu semua, kami akan menitipkan pesan untuk Ananda semuanya. Berat ya ibu melepaskan. Sabar Bu, ada Pak Jo. Ya nak, ibu minta ya nak ya, guru-guru juga meminta semuanya. Walaupun Ananda sudah khotam hari ini, tapi bukan berarti khotam membaca Al-Quran ya nak, tetap dibaca di rumah. Yang tadinya setiap hari istiqomah membaca Al-Quran sama mengurai sudah pintar semuanya nak, itu diistiqomahkan ya. Sangat banyak keberkahan yang kita dapatkan kalau kita istiqomah membaca Al-Quran nak. Ibu sudah merasakan sendiri nak, sangat banyak ya. Tak tahu ibu, kadang nak pengalaman pribadi ibu ya nak sayang ya. Kalau secara logikanya ya naknya, anak ibu ya saat ini koas di Jogja, insya Allah akan menjadi calon dokter juga. Orang banyak yang tanya, Bu Yanti dari mana? Bu Yanti banyak tabungan ya? Bu Yanti banyak emas ya? Ibu pun nggak tahu nak, entah dari mana datangnya, nggak tahu ibu. Ada aja rezeki dari lewat orang lain. Pergi ibu ke Jogja, Bu Yanti berangkat tanggal berapa? Nanti kami belikan ini, Bu Yanti titip ini, ya Allah. Ibu itu terasa sama ibu ya nak ya. Apa-apa ya, ke Al-Quran ibu ini kan. Dia pun rajin baca Al-Quran nak. Kalau mau ujian dia itu baca dulu Al-Quran dia. Seperti itu ya. Jadi itu bisa nanti kita istiqomahkan, jadikan teman duduk. Terus untuk itu nak, kalian sudah belajar wudhu ya. Kalau sudah betul wudhu, berarti sholatnya juga udah betul. Jangan lagi mencuci-cuci tangan itu sampai sini. Kalau sudah diajarin sampai ke siku, sudah dilakukan seperti itu ya nak. Karena kalau wudhunya enggak sampai ke siku, kita mencuci tangan, itu sholatnya tak sah. Ya, karena sudah mendapat pembelajaran, silakan diistiqomahkan di rumah ya nak. Terus jadikan diri kita penyebab orang tua kita masuk surga ya nak ya. Janji? Patuh sama orang tuanya. Apalagi nak? Apalagi sayang ke orang tua? Selalu minta doa orang tuanya ya. Apapun yang kalian lakukan, dimanapun berada, minta doa ke orang tuanya. Insya Allah berkah ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini Ananda semua kami serahkan kembali kepada Bapak Ibu. Saya mewakili dari Dewan-Dewan Guru TPQ Darul Maghfirah meminta maaf yang sebesar-besarnya ketika Ananda dititipkan di TPQ kami. Mungkin kami banyak salah, banyak kata, banyak nada kami yang katanya kasar ya Bu, karena
pembelajaran kami di TPQ emang harus seperti itu, tegas. Jadi bilang baca basmalah aja kita harus suara keras. Jadi anak-anak yang tidak tahan mental itu ini Bu, ada yang down, ada yang dibilangnya guru ini yang suka marah seperti itu Bu. Tapi sebenarnya kami tidak marah ya Bu. Anak-anak mau maafkan Ibu. Guru-guru semua, Pak Fatur, Pak Ali, Bu Iro, ya. Enzo mau maafkan Ibu Yanti. Enzo katanya marah-marah sama kucing gara-gara Bu Yanti kasih infonya mendadak. Ara nangis karena nggak bisa gorip, dimarahin. Ya, mau maafkan semuanya nak. Alhamdulillah. Terakhir kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya acara ini. Hanya Allah yang bisa membalas. Mudah-mudahan dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak. Akhir kata kami ucapkan ihdinas syiratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak-bapak pengurus Masjid Darul Maghfirah, yang terhormat Ibu Yanti, Kepala TPQ Darul Maghfirah beserta Ustazah, Bapak Ibu Ustazah, Ustaz, guru-guru anak-anak kita, yang terhormat Bapak Ketua DMD Kecamatan Sagulung dan Koordinator Kiroati Cabang Kota Batam, dan seluruh hadirin tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ada juga Pak Ketua RW di sini. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah diberikan kesempatan, nikmat dan kesempatan dapat hadir pada hari ini. Dan tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada hari ini kami selaku wakil wali santri mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin dengan selesainya putra-putri kita melaksanakan pertaman, dan tadi sudah dilepas oleh Ibu Yanti selaku kepala TPQ. Jadi dengan ini kami terima kembali anak-anak kami, putra-putri kami untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Terus terang kami merasa bahagia dan berbangga dan juga terharu bahwa putra-putri kami sanggup menguasai sekian banyak hukum, aturan dalam membaca Al-Quran. Kami merasa terharu karena kami sebagai orang tua mungkin hanya 1%-nya belum tentu bisa menguasai hal tersebut. Jadi memang kami menghimbau kepada bapak-bapak yang ada di lingkungan ini, mohon anak-anaknya dididik untuk membaca Al-Quran. Dan di sini juga tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga ilmu-ilmu agama Islam dasar. Dan itu akan menjadi bekal bagi anak kita kelak di kehidupan mereka. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Ustadz Ustazah yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat berharga, yang tidak ternilai harganya, yang berguna bagi anak-anak kami, tidak hanya pada saat ini, tapi di sepanjang hidupnya, termasuk di akhirat nanti. Mungkin anak-anak ini yang telah lulus kataman ini belum merasakan, tapi mereka mungkin tidak menyadari bahwa di sekolah, terutama yang sekolah Islam, mereka bisa lebih baik daripada teman-teman yang lain. Dan kami ingatkan juga kepada anak-anak, jangan merasa sombong, merasa telah memiliki ilmu yang sempurna. Jika ada teman-teman yang belum menguasai ilmu Al-Quran, tolong diajari, tolong diajak untuk belajar. Kemudian kami juga tidak lupa memohon maaf untuk atas nama anak-anak kami kepada ibu-ibu, bapak ustazah,
apabila selama proses belajar mengajar kurang lebih 5 tahun, 6 tahun, mungkin ada yang baru 3 tahun, ada tingkah laku yang kurang berkenan, ada kelakuan yang tidak sesuai menurut Ibu Bapak Ustazah, mohon maaf dapat dimaafkan. Terakhir, sedikit pesan kami kepada Ananda Khotimin Khotimat. Tadi sudah panjang lebar diberikan pesan oleh Ibu Yanti. Kami sedikit saja, jangan lupakan silaturahmi sesama kalian. Kalian adalah saudara, jangan lupakan. Nanti di masa depan kalian akan membutuhkan bantuan satu sama lain. Kemudian yang kedua, jangan lupakan jasa-jasa yang diberikan oleh ustazah, Bapak Ibu ustazah. Mereka adalah orang tua kalian juga, bukan hanya kami menjadi orang tua. Bapak Ibu dan guru itu adalah orang tua yang wajib kalian hormati, karena telah memberikan ilmu yang mungkin kami orang tua tidak sanggup memberikan. Jadi jangan sampai melupakan jasa mereka. Saya kira cukup demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi dan sampai dengan siang yang berbahagia ini, alhamdulillah acara kita dimudahkan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Koordinator BMG Ibu Ayu ya, terima kasih kedatangannya, dan Pak ya terima kasih, lupa terima kasih kedatangannya ini dari awal sampai hari ini, sampai siang ini mengikuti kegiatan khataman dan intihan. Yang kami hormati juga seluruh jajaran pengurus Masjid Darul Mahfirah, Ketua RT, Ketua RW yang secara otomatis menjadi panitia pelaksana kegiatan khataman dan intihan ini. Ini adalah hal yang luar biasa. Kami yang di sekolah saja tidak bisa melaksanakan acara yang seperti ini. Apalagi sekolah negeri, sekarang nggak bisa melaksanakan wisuda dengan sebaik dan semegah ini. Juga yang berbahagia Bapak Ibu orang tua santri, alhamdulillah kami sebenarnya merasa iri dengan Bapak dan Ibu sekalian, karena Bapak Ibu berhasil dapat menyekolahkan putra-putrinya di TPI dengan metode yang sangat baik ini. Karena ketika TPI ini metode Qiraati disahkan berdiri, anak kami sudah tamat SMA, sehingga tidak bisa dan sudah malu untuk belajar Qiraati dari awal. Terima kasih juga kepada Ustadz dan Ustadzah TPI Darul Mahfirah, utamanya kepada suami-suaminya. Kami melihat pagi, siang, sore, setiap hari mereka fokus mengikhlaskan jiwanya, tenaganya untuk pendidikan putra-putri Bapak dan Ibu sekalian. Kami lihat mereka juga punya anak-anak, punya suami, ya, harus mengurus keluarga. Namun kami lihat mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagai ustadz dan ustadzah TPI dengan sempurna. Tidak pernah terlambat, selalu sabar, selalu ikhlas, senantiasa menebar senyum kepada anak-anak. Sehingga anak-anak untuk ngaji di TPI ini senantiasa rindu ini kami lihat. Maka tadi karena sholawat busro berhasil, nanti untuk syukuran kita bantu 1 juta Ibu ya, untuk guru-gurunya. Ya, baik. Kemudian kami juga bangga, terharu karena dari santriwan-santriwati kami lihat banyak yang dari Kafe Pelopor, Sungai Lekop,
Kapling Mandiri, ya, Marina, kemudian juga dari daerah lain. Nah, Bapak dan Ibu wali santri serta seluruh pengurus, sama-sama kita melihat tadi bagaimana kemampuan anak-anak kita dalam hal pendadaran ilmu tajwid. Perwakilan tadi dari orang tua menyatakan ilmu tajwidnya tadi kalau dibandingkan dengan putra putrinya tidak sampai 1% katakan, bahkan gitu kan, ada yang tidak sampai 1%. Nah, kemudian pendadaran tentang ilmu gharibnya tadi juga sangat luar biasa. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, kami titip hal-hal yang baik, sebarkan kepada tetangga, saudara, dan sanak sekerabat agar putra-putrinya juga mendapatkan pendidikan dasar membaca Al-Quran yang baik, sehingga nanti dia mempunyai bekal yang cukup untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kami sampaikan pengamatan kami, pendataan kami, lulusan TPH Darul Mafiroh tidak pernah meleset ketika tes mengikuti seleksi di MTSN Sagulung. MTSN Sagulung itu yang dites adalah kemampuan bacaan Al-Quran, bacaan tajwidnya, dan kemampuan hafalan. Tidak ada lulusan TPH Darul Mafiroh itu yang gugur, yang ditolak dari MTS Sagulung. Tepuk tangan Ibu. Demikian juga alumni TPH Darul Mafiroh apabila mengikuti tes melanjutkan ke Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, itu lulusan sini kalau tes bacaan Al-Quran, tes hafalan pasti lulus. Di Lirboyo, ya, kemudian di Tebu Ireng. Nah, santri-santri kita yang ke sana ketika dites, insya Allah juga lulus. Itu menunjukkan kualitas bacaan anak-anak kita dan hafalan anak-anak kita yang diberikan oleh ustadz dan ustadzah kita cukup baik. Untuk itu kami mohon sekali lagi pada Bapak dan Ibu seluruhnya yang hadir, sebarkanlah, ajaklah kepada tetangga, saudara untuk belajar di TPH Darul Mafiroh metode Qiraati agar putra-putrinya mendapat pendidikan yang terbaik. Terakhir, ini Bapak Ibu, pengamatan saya, anak-anak yang belajar menggunakan metode Qiraati karena dia dari awal dilatih untuk mendengarkan, untuk duduk dengan baik, untuk menghafal dengan baik. Anak-anak yang belajar di metode Qiraati itu di sekolahnya dia selalu menjadi kebanggaan gurunya, bahkan menjadi asisten dari guru-gurunya. Lomba-lomba juga menjadi perwakilan dari sekolahnya. Demikian kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada Ananda. Terakhir ini ada informasi bahwa agar mengaji anak-anak kita tidak putus, di TPH Darul Mafiroh akan segera dibuka DTA dari pelajaran khusus membaca Al-Quran. Jadi pendidikannya khusus di pendidikan membaca Al-Quran. Silahkan Bapak dan Ibu putra-putrinya yang sudah lulus TPH untuk didaftarkan DTA. Demikian juga bagi yang sudah lulus beberapa tahun yang lalu atau belum lulus tapi sudah SMP, SMA, silahkan masukkan ke DTA khusus membaca Al-Quran. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh panitia bekerja siang dan malam gotong royong sampai jam 12 sampai jam 1 ya. Belum lagi nanti gotong royong membongkar ini, tetap semangat, insya Allah rahmat Allah untuk seluruh Bapak Ibu dan keluarga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua BMT Kecamatan Sagulung atau yang mewakili. Kami mohon kepada Ustadz Yanda Gustian SPDI untuk memberikan sambutannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa takriman lil-haqq wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini menjelang siang kita dikumpulkan Allah di tempat yang penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah, insyaallah. Salawat salam kita hadiahkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk golongan umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pengurus DKM Masjid Darul Maghfirah yang kami hormati, koordinator wilayah Qiraati, alhamdulillah ada Ustadz Imam Mutawali, kemudian yang kami hormati pimpinan TPQ Darul Maghfirah serta Dewan Asatidz, yang kami hormati seluruh wali santri, hadirin dan ananda-ananda semua yang insya Allah dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, izinkan kami mewakili Ketua BMGQ Kecamatan Sagulung yang tadi pagi sama-sama hadir di tengah-tengah kita, menyampaikan salam, tidak dapat mengikuti kegiatan sampai selesai karena beliau masih ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Mengucapkan salam kepada kita semua dan doa semoga selamat pada seluruh santri dan semoga acara kita sampai akhir nanti berjalan lancar, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, kami mengucapkan selamat kepada seluruh santriwati yang sudah khataman pada hari ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi diri ananda semua dan khususnya kepada lingkungan sekitar dan menjadi asbab nanti dimasukkannya seluruh guru-guru, seluruh orang tua yang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sebaik-baik manusia itu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi inilah bekal awal ananda semua untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi nantinya. Inilah bekal ananda semua sebagai bekal menuju kehidupan selanjutnya. Jadi mari sama-sama kita lihat tadi potensi dari ananda semua yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi maka dari itu kami menghimbau kepada seluruhnya untuk sama-sama memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak kita. Karena dunia ini akan terus merongrong diri anak-anak kita. Maka bekalkan diri mereka dengan pengetahuan agama, pengetahuan Al-Quran yang mumpuni sebagai penjamin kedudukannya nanti insya Allah. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami mewakili Badan Musyawarah Guru Al-Quran Taman Pendidikan Al-Quran Kecamatan Sagulung mengucapkan tahniah kepada seluruh ananda semua, kepada seluruh Dewan Asatidzah yang sudah berjibaku memberikan pendidikan terbaik kepada putra-putri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas segala kebaikan ini dengan pahala dan kedudukan berlipat ganda nantinya, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya arahan Koordinator Qiraati Cabang Kota Batam kepada Ustadz Imam Mutawali, dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu
ورسوله وآله وسلسلته وشر شيخين والمجتمع. سير الفاتحة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'da. Akhinal kiram, Ustaz Yanda dan Ibu Ayu dari BMPK, tadi juga sempat salaman dengan Pak Ketua, Pak Sah Bandar, ya. Beliau izin. Salam juga dari Ketua BMKG Kota Batam, tadi jumpa di lapangan Usman Harun Tanjung Biayu dengan Bunda TPK dan Pak Wali. Jadi saya tadi anak-anak naik, saya ke Biayu dulu karena upacara hari santri di sana dan diminta hadir. Alhamdulillah, tahniah kepada para guru-guru yang tadi sudah dapat uang 1 juta. Bilangnya 1 juta, Pak, insya Allah nanti lebih. Karena tadi kan 1 juta baru buat syukuran, ya. Amplopnya belum. Tahniah juga kepada seluruh wali santri dan juga santri. Alhamdulillah, minggu kemarin, pekan kemarin, pas khataman di As-Sakinah, saya ditelepon langsung sama Kiai Haji Bunyamin Dahlan, Koordinator Pusat Qiraati. Pesan beliau yang pertama, saya waktu itu menginformasikan di TPQ Sakinah saat ini ada 80 santri yang khatam Kiai Ustaz. Kemudian mohon maaf karena yang umur 6 tahun ke bawah baru beberapa anak. Oh ya, alhamdulillah. Tapi ingat, kata beliau, tahun depan tidak ada khotimin yang kelas 3 SD. Beliau ulangi, saya tidak mau mendengar tahun depan tidak ada khotimin yang kelas 3 SD. Ini pesan pertama koordinator pusat. Kedua, apalagi Darul Maghfirah, karena sudah termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya Pak Agus. Darul Maghfirah termasuk as-sabiqun al-awwalun qiraati di Batam. Pesan beliau yang kedua yang juga harus terus dijalankan, harus sudah meningkatkan pendaftaran TPQ pagi, himbau sosialisasikan kepada masyarakat daftar sebelum umur ulang tahunnya yang ketiga. Wajib fardu ain bagi TPQ Qiraati, himbau kepada seluruh masyarakat mendaftar sebelum umur 3 tahun, baru dipanggil oleh lembaga pas ulang tahunnya yang ketiga masuk TPQ. Pesan kedua. Pesan ketiga, lanjutkan 5 pilar pendidikan Qiraati. Yang pertama, TPQ pagi. Anak usia 3 tahun mulai mengaji. Apa yang harus dipahamkan? Beliau pernah diprotes, beliau bercerita, saya diprotes oleh Dinas Pendidikan Wilayah Jawa Tengah karena beliau di Semarang. Bahkan ketika Al-Maghfurullah Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi ketika
mengundang khotaman Pak Munawir Sazali, menteri yang tahun berapa dulu itu, ketika khataman di Semarang, beliau diingatkan sama Dinas Pendidikan dan Kemenak Wilayah Provinsi bahwa anak-anak kecil yang belum sekolah, anak TK belum boleh diajarkan menulis dan membaca. Kata Kiai Dahlan dengan senyuman, saya tidak mengajarkan menulis dan membaca, tapi saya mengajarkan kepada anak-anak tentang gambar, tentang kode, tentang simbol. Kenapa? Karena di TK diajarkan. Beliau kemudian menunjukkan pas di situ ada gambar gajah. Anak TK, bapak suruh ngajarin, ini apa? Ini gajah, ini jagung. Maka sama yang kami ajarkan, ini A dengan paragraf huruf sekarang jilid 1. Ini ba, kemudian digandengkan menjadi aba. Saya tidak mengajarkan membaca, maknanya mereka mengajarkan membaca adalah membaca abjad huruf ABCD. Kata beliau dengan pandainya, saya mengajarkan simbol dan anak bisa. Dan kita di keluarga juga tidak pernah mengajarkan tentang membaca. Tapi bagaimana simbol? Itu sepeda, itu motor, ini gelas, ini piring. Itu yang kita ajarkan kepada anak-anak secara tidak langsung. Kemudian sebetulnya kita adalah semuanya pengajar. Kita semuanya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, kata Ustaz Ian tadi. Kita termasuk orang yang khairukum, maka jagalah khairukum terus dengan catatannya khairukum itu man ta'allama, yang orang yang belajar. Yang kedua wa 'allamahu, kemudian mengajarkannya. Dalam proses mengajarkan maka banyak, ada yang mengajar dalam segi metodologi, ada yang mengajarkan hanya segi dia pandai komputer, meworo-woro untuk belajar. Itu bagian dari proses satu kesatuan proses pembelajaran. Maka kata baginda Rasul Muhammad SAW, kalau engkau tidak mau belajar, kalau engkau tidak mengajar, maka jadilah orang yang belajar. Kalau engkau tidak orang yang belajar, maka engkau orang yang mendengarkan. Seujung-ujungnya engkau tidak orang yang mengganggu dalam proses KBM. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pilar yang pertama, TPQ pagi. Pak insya Allah guru-guru kreatif khususnya Darul Maghfirah jelas sudah paham dan sudah didukung sejak awal oleh pengurus masjid, oleh Yayasan Darul Maghfirah. Maka lanjutkan. Yang kedua, pilar yang kedua adalah TPQ. TPQ pagi, TPQ masih boleh membuka TPQ. Kita ada TPQ dewasa. Jadi kalau tadi Pak Agus bilang sudah telat karena sudah SMA, sudah telat karena sudah di atas umur 4 tahun, boleh belajar di TPQ. TPQ pagi belajarnya harus 2 kali, pagi dan sore. Ya. Maka kalau TPQ biasa memang boleh cuma 1 kali. Maka kami anjurkan kalau kemudian sudah kewalahan TPQ pagi, gak usah buka TPQ sore, karena otomatis TPQ pagi yang belajar pagi dia harus ngaji di sore hari. Oke. Pak insya Allah tadi saya sudah dengar tidak hanya di Darul Maghfirah, tidak hanya di perumahan Perumnas ini, tapi juga ada di beberapa kapling sampai dengan ujung sana. Ya. Maka ini juga bisa kita sampaikan kepada wilayah yang lain yang mau belajar di Darul Maghfirah. Kemudian 1, 2. Yang ketiga, pasca TPQ. Setelah ini tidak cukup hafal gharib tajwid, praktek ibadah selesai. Ya. Tadi kalau anak baca tasahudnya lupa, suruh duduk pakai tasahud, biasanya nanti kemudian dia ingat. Ya.
Jangankan beliau, kadang-kadang kita ditanya di atas panggung ya. Bapak Ibu sekalian, pasca TPQ. Pasca TPQ di Qiraati ada dua. Pasca TPQ program diniyah secara umum seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Agus adalah DTA ya. Madrasah diniyah yang mengajarkan apa? Seluruh materi pembelajaran agama, ada fikih, akidah, Al-Quran, hadis, ada bahasa Arab, ada nahwu, shorof, ada di diniyah. Yang kedua, yang sekarang sudah dibakukan oleh Qiraati pasca TPQ program tahfidznya. Di pasca TPQ program tahfidz ada dua jenjang. Yang pertama jenjang pra PTPT, yang kedua PTPT. Nah, pra PTPT ini cukup panjang, membutuhkan kesabaran baik bagi santri maupun orang tua. Ini belajar membaca Quran, baca saja binallah sebanyak 60 kali khatam, prosesnya kurang lebih 1,5 tahun. Mungkin bagi orang tua akan merasakan ini 1,5 kok belajar mau cotok, cuman belajar baca saja. Kurang lebih berapa? 105 menit waktu kelas PTPT atau pra PTPT, waktunya 105 menit mulai dari baris sampai dengan pulang. Hanya membaca setengah juz, 1 kali duduk 3 kali khataman, naik lagi ke 1 juz 3 kali khataman, 1,5 juz, 2 juz, 2,5 juz, terakhir 3 juz, yang total keseluruhannya menjadi 60 kali khatam. Fa insya Allah kalau ini dijalankan sama, maka diharapkan kalau pakai program PTPT anaknya tidak sekolah umum, anaknya pakai kelas khusus, pakai sekolah khusus. Apakah dia masuk di pesantren, jadi Darul Mahfirah bikin pesantren, atau menggunakan paket atau PKBM kalau sekarang. Kalau dulu istilahnya paket, sekarang diganti dengan PKBM. Dengan PKBM anak bisa baca 1 kali di lembaga, 1 kali sore hari di lembaga juga. Kalau tidak pakai PKBM sekolah umum, maka ngajinya sore hari, 1 kali di lembaga, 1 kali di rumah. Yang kebobolan seringnya adalah 1 kali yang di rumah, karena orang tua juga tidak nyimak. Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ditutup nggak tahu orang tua. Main game ternyata bawa belakang, satunya bawa handphone, satunya Quran. Ketika orang tanya nengok, tep, yang ditengok Qurannya. Ini banyak. Nah, yang begini-begini kata Ustadz Bonyamin apa? Husnuzon. Nanti teori husnuzon saya akan sampaikan. Ya. Ini waktunya berapa menit lagi? 1 menit lagi ya? Diingatkan ya. Semoga 5 pilar selesai. Bapak Ibu sekalian, kenapa pakai paket? Maka akan sinkron. Dan kita sudah membuktikan. Tadi Pak Agus sudah ceritakan. Tidak hanya itu Pak Agus, teman-teman tidak hanya di Qiraati sebetulnya, teman-teman yang menggeluti tentang Al-Quran, semua landasan belajar membaca Al-Quran apapun itu, membaca kelanjutan dari belajar usuluddin, apakah mau belajar fikih, apakah mau memperdalam nahwu shorof bahasa Arabnya, apalagi tafsir dan seterusnya, atau menghafal Al-Quran, menghafal hadis dan seterusnya, itu fondasi dasarnya adalah Al-Quran. Kalau Al-Qurannya sudah bagus, maka level selanjutnya gampang. Tapi kalau kemudian bacaannya belum bagus, maka akan kesulitan, baik memperdalam dalam bahasa Arabnya, nahwu shorof. Maka sekarang metodologi di Indonesia sangat luar biasa. Banyak Timur Tengah yang mengambil peradaban library tentang pendidikan, tentang metodologi itu di Indonesia.
Sekarang ada namanya arba'in, ada metode arba'in, membaca dalam waktu 40 hari bisa mengupas kitab gundul. Beberapa pekan yang lalu ustadznya kita panggil di Batam. 40 hari ibu dari nul brudul langsung bisa mengupas membaca kitab gundul. Landasannya apa? Landasannya tetap dia fasih dalam membaca Al-Quran terlebih dahulu, maka akan mudah mempelajari yang lain. Nah, kenapa harus pakai paket? Kenapa harus pakai PKBM? Maka di situ nanti diajari, gurunya juga ngajarin, waktunya fleksibel. Nah, kalau sudah tuntas, ya, kalau sudah tuntas pra PT-PT-nya, belum tuntas saja, umpamanya baru satu setengah juz, fa insya Allah anak ditanya untuk melanjutkan ayat, dia akan agak-agak ingat. Ini belum menghafal. Dia baru membaca bin Nadhr secara rutin 1,5 juz, terutama antara juz 1 sampai dengan juz 5. Ibu baca potongan ayat juz 1 sampai dengan juz 5, fa insya Allah anak sudah bisa melanjutkan. Apalagi nanti benar-benar sudah menghafal. Teorinya, dan ini sudah banyak berhasil di Pati, di Sidoarjo, di Jepara dan beberapa tempat yang lain. Ya. Setelah 1,5 tahun membaca bin Nadhr 60 kali khatam dengan metode duduk yang sudah diklasifikasikan oleh Qiraati. Kenapa harus duduk? Di dalam membaca setengah juz, 1 juz, 1,5 juz sampai 3 juz tidak berpindah, karena untuk mengistiqomahkan anak nantinya murojaah. Karena menghafalnya mudah, yang sulit adalah murojaah. Ketika dia mungkin, murojaah ini yang berat. Hampir keseluruhan para hufaz mengatakan yang paling berat itu murojaah. Yang paling berat itu mengulang-ulang setelah hafal, kata Pak Ali Hafid. Maka Qiraati mendidik bagaimana memudahkan murojaah dari sejak dini sebelum menghafal. Kemudian kelas PT-PT. Kelas PT-PT, alhamdulillah di sini ada Ustaz Ali Mustafa Al-Hafid yang mengelola PT-PT. PT-PT baru 1 di Batam. Pak insya Allah kemarin baru diresmikan PT-PT di NA di Bida Asri, ya. Ya. Alhamdulillah di hataman NA kemarin sekaligus meresmikan gedung PT-PT. Walaupun saya laporkan ke Ustaz Bunyamin, kita tidak pernah meresmikan gedung PT-PT. Yang saya hadir ketika hataman PT-PT, gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, kita minta sokongan, kita minta support kepada seluruh yang hadir saat itu di NA adalah minta doa semoga program PT-PT bisa berjalan. Terus kemudian program setelah PT-PT tadi PKBM. Kenapa PKBM? Ya supaya nyambung. Apa keutamaan setelah hafal? Di perumahan saya, Perum Bumi Sakinah itu banyak marinir, banyak brimob, banyak polisi, dan banyak tentara yang ada di sana. Beliau nge-share ke saya, ada santri yang hafal Quran enggak minimal 5 juz, syukur 10 juz, masuk tentara, masuk marinir, masuk brimob tanpa tes. Bagi anak yang hafal 5 juz, bagi anak yang 10 juz. 5 juz akan ada tambahan materi apa, kalau 10 juz maka langsung. Kalau dia punya keahlian nanti akan ditempatkan di keahliannya. Gitu. Tidak mesti bawa bedil gitu ya. Karena di sana ada di bagian office-nya, di bagian apa, atau di bagian ruhaninya nanti ikut ngajarin marinir, tentara segala macam. Nah sekarang sudah begitu. Bahkan di pesantren saya dulu selalunya memprioritaskan yang lulusan pesantren untuk menjadi di elemen-elemen tadi.
Kalau ingin jadi tentara, kalau di fakultas kedokteran juga banyak. Fakultas kedokteran yang hafal 30 juz tanpa tes, bahkan mendapatkan beasiswa, dapat samin. Itu kenapa pentingnya menghafal Al-Quran. Oke. Terakhir saya informasikan. Fa insyaallah besok tanggal 23 Oktober guru-guru qiraati se-Indonesia di Batam ada 60 yang akan berangkat ngaji bareng dengan Koordinator Pusat di Mekah Madinah. Programnya adalah Majelis Mu'allimil Quran MMQ Haramain. Ini programnya 4 tahun sekali. Pak insya Allah besok berangkat di DM ibunya Irot ya, Bu Irot ya, sama itu aja. Ya. Di Sakinah ada beberapa, kemudian total di Batam ada 60 peserta. Sekarang beliau menginformasikan sudah dibuka kembali. Kalau kemarin tabungannya 600.000, sekarang nabungnya 1 juta. Saya belum nanya, beliau sudah menyampaikan. Jangan nanya bisa rohnya dapat berapa. Kalau di DM kayaknya 1 juta lebih ya per bulan ya. Kalau di TPK yang lain 300.000. Mana Pak Ketua DKM sama Yayasan sama Pak RW? Jadi basic minimal guru TPK qiraati minimal 1 juta. Basic. Ya. Jadi kalau belum nanti kepala TPK lapor ke saya. Nanti tak bilangin kepada Pak Agus. Gimana caranya basic 1 juta. Ya, berarti basic belum transport, belum uang makan, belum uang kesehatan. Oke. Maka karena mayoritas ibu-ibu ya kecuali Bu Fatur semoga segera datang bidadarinya yang kedua. Jadi nabungnya 1 juta sebulan untuk umroh. Untuk program haji sekarang dibuka secara umum, nabungnya per bulan 3 juta. Kemarin dengan basic rata-rata bisa rohnya guru TPK 300 bisa nabung 600.000 ya, kan sekarang sudah naik kata beliau, berarti bisa nabung 1 juta per bulan ya, untuk umroh. Untuk haji 3 juta per bulan. Insya Allah programnya 7-8 bulan haji bareng-bareng, haji backpacker atau haji plus. Untuk program qiraati 1 juta per bulan, 4 tahun ke depan kita ngaji bareng-bareng di Mekah dan di Madinah, di hadapan Ka'bah dan di hadapan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menurunkan Al-Quran Allah, yang menerima Al-Quran Nabi Muhammad. Kita akan baca Al-Quran ini di Baitullah bareng-bareng. Yang semoga ini bisa terrealisasi, kita semuanya bisa nabung. Yang belum berangkat haji semoga Allah cepat hajikan, amin. Yang belum berangkat umroh semoga Allah umrohkan berkali-kali menuju haji, amin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Terakhir bagi para santri-santri, lanjutkan program ini dengan pra PTPT dan bisa dikolaborasikan dengan program diniyahnya. Setelah itu Anda menjadi orang-orang yang faqih fiddin dan akan mengangkat derajat para orang tuanya. Anak-anak kita akan standby di Yaumul Mizan. Jikalau bapaknya kok timbangannya naik ke atas cotang karena banyak dosanya, maka anaknya akan makan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan Al-Quran yang saya baca dan saya hafal, maka kemudian ibu menjadi berat timbangannya masuk ke dalam surga. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan ijazah dari Koordinator Qiraati Cabang Kota Batam, amanah Sekretaris Badan Kepala Lembaga, kepada Ustadz Syafruddin dan Ustadzah Yanti Jedda dipersilakan.
Khotimin yang kedua. Khotimin yang kedua, Ananda Fauzan Ilham Nabil, putra dari Bapak Hasim Witoyo dan Ibu Dwi Indarwati. Lihat sini Bu. Oke. Bapak boleh berdiri. Sebentar Abang. Ibu. Khotimat yang ketiga, Ananda Ilmira Al-Zahra, putri dari Bapak Kasidi dan Ibu Rodiah. Kelak manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar. Begitulah guru-guruku mengajariku. Semoga kelak kita semua akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah, Ibu, kami berlutut di hadapannya, mencium tangannya. Kami tak kuasa lagi menahan tetesan air. Khotimat yang kelima, Ananda Faiza Anissa Kaidarifaya, putri dari Bapak Roni Irsal dan Ibu Ayunika Damayanti. Teringat kasih sayangmu dalam ketulusanmu dan mendidik kami, menjaga kami hingga bisa seperti ini. Begitu banyak kesalahan yang telah kami perbuat, yang telah kami perbuat padamu, Ayah dan Ibu, yang mungkin timbul dari ucapan dan doa. Khotimin yang keenam, Ananda Harisdaya Asfa, putra dari Bapak Heri Susanto dan Ibu Julita Lesbika. Mas Nirano kan selama ketinggal fotonya. Apa Mas Nirano biar kami udah ketinggal. Ayah, Ibu, maafkan kami yang belum bisa membalas segala kebaikan yang telah Engkau berikan selama ini. Begitu banyak kesalahan yang telah kami perbuat padamu, yang mungkin timbul dari ucapan dan kata-kata kami. Aman terang kan? Khotimat yang ketujuh, Ananda Hasna Septiana, putri dari Bapak Sayuti dan Ibu Sunarti. Bang, lewat. Loh, kalian buri ya?
terima kasih telah Engkau izinkan aku bersemayam dalam rahimmu selama 9 bulan. Mau Engkau bertahan dengan beratnya perjuanganmu melahirkan kami. Jeritan dan hembusan nafasmu terdengar begitu keras untuk menahan rasa sakit. Khotimin yang ke-8, Ananda Rafasya Kaftazani, putra dari Bapak Usri S dan Ibu Zuliza Rumzi. Ibu, Engkau telah menyusui kami selama 2 tahun dan bertahun-tahun Engkau menyuapin kami, makan, minum hingga kami bisa makan sendiri. Khotimat yang ke-9, Ananda Maila Hana Aurora, putri dari almarhum Bapak Muhammad Fadli dan Ibu Sindes Heriana Manurung. Usaplah kepala anakmu ini. Kami mohon restu dan doamu untuk bekalkan menjalani kehidupan dan cita-cita yang kami inginkan. Khotimin yang ke-10, Ananda Enzo Bistara, putra dari Bapak Dedi Wirawan dan Ibu Rosilawati. Susah payah Engkau melatih kami agar bisa merangkak, bisa duduk, bisa berdiri, bahkan bisa berbicara, hingga kami bisa berjalan dan berlari. Khotimin yang ke-4, Ananda Muhammad Khairil Faiz, putra dari Bapak Rahmat Harifa dan Ibu Dana Nurlela. Ayah, Ibu, terima kasih atas kebaikan dan kasih sayangmu selama ini. Maafkan kami yang belum bisa membalasnya. Khotimat yang ke-11, Ananda Karina Umaymah, putri dari Bapak Iswandi dan Ibu Ernawati. Ayah, Ibu, kami hanya bisa berdoa
dengan Allah kabulkan. Semoga kebaikan ayah ibu dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berjanji akan selalu patuh dan taat akan nasihat-nasihat Ananda Sabrina Kaisa Putri, putri dari Bapak Martani dan Ibu Murtini. Kami berlutut di hadapanmu, mencium tanganmu. Kami tak kuasa lagi menahan tetesan air mata. Yang ke-14, Ananda Dealin Ramadhani, putri dari Bapak Nofrizal dan Ibu Herti Suliasni. Kasih sayangmu dalam ketulusanmu dan mendidik kami, menjaga kami hingga bisa seperti ini. Begitu banyak kesalahan yang telah kami berbuat padamu, yang mungkin timbul dari ucapan dan kata-kata kami. Khotimat yang ke-15, Ananda Syifa Mulia Putri, putri dari Bapak Iwan Kuspanda dan Ibu Purlinawati. Membalas segala kebaikan yang telah Engkau berikan selama ini. Yang ke-16, Ananda Alia Humaira, putri dari Bapak Muhammad Harpramsyah dan Ibu Susi Aryani. Telah Engkau izinkan aku bersemayam dalam rahimmu selama 6 bulan. Lalu Engkau bertahan dengan beratnya perjuanganmu, melahirkan kami. Jeritan dan hembusan nafasmu terdengar begitu keras untuk menahan rasa sakit. Khotimat yang ke-17, Ananda Septiana Putri Ayuning Tias, putri dari Bapak Basuki Budi Santoso dan Ibu Sri Mulyani.
telah mendidik kami dari tidak bisa berjalan hingga berjalan, dari tidak bisa bicara juga akhirnya bisa berbicara, dari merangkak hingga bisa berjalan dan bahkan bisa berlari. Terima kasih ayah dan ibu. Khotimat yang ke-18, Ananda Nurul Andriani binti Muslim, putri dari Bapak Muslim dan Ibu Nurwati binti Kusaini. Ayah, ibu, terima kasih atas kebaikan dan kasih sayangmu selama ini. Maafkan kami yang belum bisa membalasnya. Selanjutnya, pengumuman santri berprestasi. Juara ketiga diraih oleh Ananda Keila Al-Gauza dengan nilai 8,50. Dan juara pertama diraih oleh dengan nilai 8,75 diraih oleh Ananda Faiza Anissa Taida Rifaya. Anak soleh iku papa anut ing syariat kang diyen lisane alus jendikane. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormatin tentunya Bapak Ketua RW, dan yang kami hormatin juga Ketua RT yang hadir pada hari ini, dan yang kami hormatin guru-guru dan ketua guru-guru TPQ dan ketua TPQ Masjid Darul Maghfirah, dan yang kami hormatin juga yaitu ada Ketua BMGQ Kelurahan Sungalangkai Bu Ayu yang hadir pada hari ini, dan yang kami hormatin bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kita yang hadir pada hari ini. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam acara Khatmil Quran TPQ Darul Maghfirah. Selawat biring salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia telah bersusah payah memperjuangkan agama Islam demi menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu yang kami hormatin, kami mohon maaf datang terlambat. Seharusnya pagi udah nyampe sini tadi karena ada kegiatan lain. Tadi ngantar istri dulu ke Pemko, ada acara jambore PKK di Pemko Batam. Setelah itu pulangnya tadi ada kendala sedikit, mobil mogok, makanya agak lambat. Jadi mohon maaf. Bapak Ibu yang kami hormatin, tidak banyak saya sampaikan.
terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mengundang kami, dan kami terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta Dewan Guru yang telah melaksanakan kegiatan Hotmil Quran pada hari ini, yaitu TPQ Darul Maghfirah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, supaya kedepannya nanti jadi pemimpin-pemimpin yang berakhlak dan beriman. Jadi dari kecil inilah kita tanamkan nilai-nilai keagamaan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita tidak gampang terpengaruh kedepannya dengan pengaruh kecanggihan teknologi ini. Karena kecanggihan teknologi ini kalau kita tidak mengendalikannya, kita yang dikendalikan. Maka kita berupaya pada anak-anak kita, mari kurangin penggunaan teknologi ini, kegiatan HP ini, kegiatan gadget ini. Boleh saja menggunakan, tapi kan ada waktunya. Karena kegiatan-kegiatan sekolah sekarang juga banyak menggunakan teknologi HP. Tapi tidak mengurangi juga, mari kita kontrol anak-anak kita supaya dia tetap mengaji ke TPA dan TPQ. Supaya apa? Supaya anak kita tidak gampang terpengaruh ke depannya. Bapak Ibu yang kami hormatin, jangan Bapak Ibu dan segan memasukkan anak kita ke sekolah agama. Kalau dulu susah ya, kalau sekolah dulu mau ke sekolah ke fakultas kedokteran itu harus jurusan IPA. Kalau sekarang tidak dibatasi. Sekolah jurusan agama pun kalau lulus tesnya nanti itu boleh masuk di fakultas mana aja. Silakan Bapak Ibu, kita berupaya anak kita masukkan di sekolah-sekolah agama. Kalau dulu orang tuanya segan memasukkan anaknya di sekolah agama, takut sekolah di fakultas kedokteran harus jurusan IPA. Kalau dulu kan ditentukan, tapi kalau sekarang tidak. Kalau di tesnya nanti lolos, insya Allah dia bisa masuk di fakultas itu. Tidak tergantung dia sekolahnya agama jurusan man, tapi tergantung tesnya. Tapi itu semua kembali kepada rezeki kita dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga dulu sebenarnya kalau pendidikan saya juga kalau diurut ya, kalau dibilang orang ini amburadul boleh juga, tidak berurutan. SD, SMP, man. Nah, saya sekolahnya mannya juga dulu di pondok pesantren swasta dulu. Kalau dulu pondok pesantren swasta, begitu ujian ijazahnya nginduk ke sekolah negeri, yaitu dulu man. Sekarang alhamdulillah dapat kerja di Batam, dulu juga honor, belum diangkat juga pegawai negeri, dan juga saya kuliah di Undika, S1-nya Undika. S1-nya saya jurusan teknik sipil. Jadi kalau diurut tidak ada yang nyambung, karena terakhirnya S1-nya teknik sipil. Dan alhamdulillah juga sekarang saya juga melanjutkan S2 di Undika juga, jurusan magister manajemen. Tidak nyambung juga, tapi kita kolaborasi ilmu itu walaupun tidak kontinu jurusannya, tapi semua harus kita pelajaran untuk menambah pengetahuan kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormatin, supaya anak-anak kita, mari kita didik, kita kontrol anak kita supaya kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Dan semoga berbakti kepada kedua orang tua, kepada negara. Baik Bapak Ibu yang kami hormatin, demikian dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya doa penutup dan juga doa untuk Ananda Haris Jaya Asfa bin Heri Susanto dan Ananda Keila Al-Gauza binti Tommy Oktaviati yang hari ini berakikoh, dan juga doa untuk almarhumah Ibu Sri Ningsih. Beliau adalah salah satu dari guru TPQ Darul Maghfirah yang sudah mendahului kita. Kami mohon dengan segala hormat Ustadz Lianda Gustian SPDI untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita hari ini membawa barokah bagi kita semua, seluruh keluarga. Selanjutnya kita khususkan untuk
Ananda Haris Jaya Asfah bin Heri Susanto dan Ananda Kaila Al-Buzah binti Tafiadi yang berakikah pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Ananda menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, berguna bagi agama, nusa dan bangsanya insyaallah. Dan kita khususkan juga untuk almarhumah Ibu Sri Ningsi, salah satu guru TPQ Darul Maghfirah yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan almarhumah di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan segala dosa-dosa dan kehilafannya, dijadikan seluruh amal ibadah sebagai penjamin kedudukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Zihni Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi ja'ala lil-ilma bahawatan lin-nufus wa nuran lil-basair takriman ilal haqqi wa hadiyan ilal jannah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Rabbi awzina naskura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa 'amala salihan tarda wa rafiq bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij, ya mufarrij farrij wa tasajalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan illa al-maut wa 'afiyatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najat min an-nar wal 'afwa wal ihsan. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واشفهم من كبرهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيها سبحانك اللهم أنت فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Thank you.